Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk modul AXA yang pertama ya, yaitu pengenalan aplikasi. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan isi dari modul tersebut ya untuk teman-teman di kelas AKP 1, 2, dan 3 ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di modul yang pertama itu adalah pengenalan aplikasi Accurate ya. Saya kasih penjelasan sedikit ya. Accurate itu adalah sebuah aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan input transaksi keuangan ya. Kemudian aplikasi itu bisa digunakan untuk perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur ya. Dan juga sudah banyak digunakan oleh perusahaan yang ada di Kota Sampit. Dan juga aplikasi Accurate merupakan aplikasi yang bisa membuat atau menghasilkan laporan keuangan yang terakurasi dengan baik dan informatif. Oke ya, saya akan ajarkan yang pertama dulu, yaitu bagaimana cara membuka aplikasi Accurate di laptop ataupun komputer kita masing-masing ya. Yang pertama teman-teman arahkan kursor ke logo Windows ya, atau ke menu Start ini. Dia ada di pojok kiri bawah ya dari layar komputer atau laptop masing-masing, diklik aja. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini ya, kita bisa ketikkan di kolom search itu dengan kata Accurate. Dia akan muncul Accurate 5 Education ya, atau saat kita klik logo Start tadi, kalau sudah ada muncul aplikasinya, kita bisa langsung klik ya, atau kita gunakan search tadi, kita ketikkan Accurate, maka nanti akan muncul aplikasi Accurate 5 Education. Kita tinggal klik saja ya. Kita klik open di sini. Kalau Windows-nya Windows 10 ya, kalau Windows 7 bisa double klik. Oke, kita tunggu aplikasinya terbuka ya teman-teman semua. Sambil nunggu aplikasi terbuka, saya mau kasih tahu dulu bahwa dalam mata kuliah AXA ini akan selalu ada video-video pembelajaran, insya Allah, yang setiap minggunya ya akan saya buat untuk teman-teman semua, yang memudahkan teman-teman semua belajar mempraktekkan aplikasi Accurate ya di kelompoknya masing-masing, karena kemarin kita sudah bagi kelompok ya, dan kelompok itu bersifat permanen teman-teman, dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir ya, itu nanti akan bersifat permanen, karena dalam kelompok itulah teman-teman nanti akan belajar lebih banyak lagi. Oke ya, kita udah masuk ke aplikasinya, ini saya kasih share screen dulu. Nah, tampilan awal aplikasi Accurate tuh kalau kita ngeklik ya, itu munculnya kayak gini. Nah, di sini tuh ada menu-menu utama atau menu dasar ya. Ada 6 menu di sini. Saya kasih penjelasan singkat ya. Ini menu yang pertama di pojok sebelah kiri ini adalah menu untuk membuat data perusahaan baru ya. Jadi kalau kita baru pertama kali pakai Accurate dan kita belum punya database, maka kita harus buat dulu di menu ini. Terus di menu sampingnya yang gambar folder ya, atau gambar map, itu adalah membuka data perusahaan. Nah, di menu ini ya, kalau kita udah bikin data perusahaan, kita bisa buka data perusahaan itu melalui menu ini, ya, menu open, menu membuka data perusahaan. Terus di sebelahnya yang gambar jam, nah, ini adalah membuka data terakhir. Ini bisa kita pakai kalau misalkan kita punya database perusahaan itu lebih dari satu, ya, dan dalam sehari itu kita ada membuka lebih dari satu data perusahaan, ya, kita bisa buka menu buka data terakhir ini kalau kita lupa database perusahaan yang mana yang kita buka terakhir kali ya. Tapi bisa juga kalau kita punya database baru satu, kita nggak mau ribet cari folder atau cari database dalam sebuah folder, kita bisa gunakan menu ini. Terus di sampingnya yang ada gambar kantor, ini ya, ada gambar bangunan, ini adalah menu jelajahi data perusahaan contoh. Jadi dalam Accurate itu ada yang namanya sampel ya, sampel atau contoh dari database perusahaan yang bisa kita gunakan ya kalau kita mau pakai contoh dari
perusahaan-perusahaan yang sudah ada dalam Accurate ini. Terus yang di sebelahnya ini yang gambar obeng sama kunci ya, ini adalah menu memperbaiki data. Jadi kalau database kita itu nggak bisa dibuka, teman-teman ya, error, kita bisa gunakan menu perbaiki data ini untuk memperbaiki database kita yang error tadi. Terus di pojok kanan ini, menu yang terakhir ini adalah data cadangan atau biasa kita sebutnya dengan backup. Kenapa ada data cadangan? Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan kita itu bekerja ya, di kantor di bagian akuntansi, terus kita sehari-harinya kita menginput data transaksi ya, karena khawatir suatu waktu itu database-nya itu bisa hilang ya, ataupun error dan nggak bisa diperbaikin, nah kita bisa cadangkan database utama kita melalui menu ini. Oke ya, jadi itu penjelasan singkat dari beberapa menu utama yang ada dalam aplikasi Accurate. Oke, selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana cara membuat database yang sederhana ya. Kenapa kita langsung bikin database yang sederhana? Jadi saya pengen teman-teman bisa mengenali aplikasi ini meskipun singkat ya, tapi teman-teman bisa mengetahui dulu dasar-dasar penggunaan dari aplikasi ini secara singkat juga gitu ya. Nanti untuk kelanjutannya, nah baru kita akan lebih serius lagi ya, atau lebih menambah bobot-bobot materinya sesuai dengan jenjang levelnya ya. Oke, saya akan praktekkan bagaimana cara membuat sebuah database saja yang biasa ya, atau yang sederhana, nggak terlalu ribet-ribet amat. Yang pasti kita pilih dulu menu buat data perusahaan baru, karena kita belum pernah membuat data perusahaan sebelumnya ya. Jadi kita klik menu buat data perusahaan baru, kita klik. Nah, nanti dia akan muncul ya, jendela seperti ini ya. Nah, akan muncul jendela membuat database. Terus di sini ada dua pilihan. Yang pertama lokal, dan yang kedua adalah mesin lain ya. Oke, karena satu komputer itu satu aplikasi, ya, jadi kita pilih lokal. Lokal itu maksudnya kita menyimpan di dalam hard disk laptop ataupun hard disk PC atau komputer kita masing-masing gitu ya. Nah di sini kita pilih lokal saja. Kemudian selanjutnya kita klik icon titik 3 ini ya, kita klik. Dia akan muncul lagi jendela seperti ini teman-teman ya. Dia akan muncul jendela seperti ini. Nah, oke, ya nanti saat kita mengklik icon yang titik 3, nanti akan muncul jendela seperti ini. Terus kita tentukan lokasi kita nyimpan database-nya ya. Di sini saya sarankan teman-teman menyimpan di hard disk D atau E. Jangan menyimpan di C ya, karena sewaktu-waktu misalkan terjadi reboot ulang dari laptop ataupun PC-nya atau diinstal ulang, nanti semua data yang ada di hard disk C itu akan hilang ya. Oke, kita pilih saja. Kita akan simpan di hard disk D ya. Saya di sini akan simpan di hard disk D atau local disk D. Caranya kita bisa klik panah yang ada di sini. Ya. Kita klik, terus kita pilih. Ini saya di sini nyimpannya di local disk E ya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan di komputer ataupun laptopnya masing-masing. Saya pilih di local disk E. Terus saya buat folder sendiri ya. Kita bikin folder baru ya. Teman-teman klik create new folder ini. Terus kasih aja nama foldernya dengan namanya masing-masing ya. Di sini saya kasih nama saya sendiri. Jadi kasih aja namanya masing-masing. Ini contohnya saya punya nama saya kasih nama saya sendiri di sini ya. Nah, terus kita buka folder yang kita buat tadi, terus kita kasih nama database-nya. Di sini saya kasih aja nama saya. Ini gini ya. Di kolom file name ini kita ketikkan nama database-nya. Kalau sudah, yang Anda isikan dengan nama Anda masing-masing. Terus klik create ya. Oke, nanti kita akan balik lagi ke jendela yang ini. Ya. Kita akan balik lagi nanti ke jendela ini, klik aja oke. Ya. Nanti dia akan berjalan prosesnya ya, ditandai dengan ini cairan yang warna hijau ini ya, atau apa namanya, tanda loadingnya itu sedang berjalan tuh. Jadi kita tunggu aja sampai dia penuh di sini. Ya.
Oke, ini udah hampir selesai teman-teman ya. Buat database-nya kita tunggu. Oke. Ya. Selanjutnya saat kita udah selesai ya di situ membuat dan menyimpan database tadi ya, maka kita nanti akan masuk ke halaman login seperti ini ya. Ini tuh artinya sebelum kita mau mengerjakan sesuatu di dalam Accurate selalu ada yang namanya halaman login ya. Di halaman login ini ada penggunanya itu adalah supervisor ya. Terus kata kuncinya atau passwordnya juga sama supervisor. Kita tinggal copy aja ini ya. Kita paste ke kolom kata kunci, terus kita klik OK. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan ya ke sini, ke jendela ini ya. Nah, setelah kita tadi login, maka yang akan muncul selanjutnya adalah kita nggak akan input transaksi apapun dulu ya, belum sampai ke sana. Tapi kita siapkan dulu database yang sederhana tadi ya. Nah, pertama akan muncul halaman selamat datang ya, terus ada persiapan singkat. Di sini tuh kita milih bahasa yang kita gunakan. Karena kita di Indonesia, kita pilihnya bahasa Indonesia saja ya, agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, inilah kelebihan daripada Accurate Accounting ya, aplikasi Accurate itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kita pilih bahasa Indonesia, kita klik lanjut. Ya. Di sini kita pilih persiapan standar saja dulu ya, hanya untuk perkenalan biasa untuk aplikasi ini. Nanti selanjutnya kita akan pakai persiapan mahir ya. Nah, kita pilih persiapan standar saja, terus kita klik lanjut. Nanti akan muncul jendela seperti ini ya teman-teman, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, kalau muncul jendela seperti ini, pilih aja yes. Ya. Setelah kita memilih yes tadi, maka di Accurate-nya dia akan memproses database ya. Jadi ada loading sebentar, dia akan proses sebentar, terus nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini harus kita isi ya, ini halaman informasi perusahaan, kita isi aja dengan nama kita masing-masing ya. Terus alamatnya kita isikan saja Sampit. Ini kalau nggak diisi kita nggak bisa lanjut gitu ya. Jadi ini wajib diisi. Nah, isi aja dengan namanya masing-masing, terus alamatnya ketik aja Sampit. Kemudian klik lanjut. Ya. Ini kita biarin dulu ya. Ini informasi kas dan bank. Nanti saldo kas atau bank kita tuh nanti akan kelihatan di sini ya. Itu nanti di persiapan mahir teman-teman semua. Ini kita biarin aja. Kita klik lanjut. Terus ada informasi pelanggan, kalau nanti kita punya beberapa pelanggan akan muncul di sini ya. Jadi kita biarin aja, kita klik lanjut lagi. Nah, ini pemasok juga sama ya. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita pilih metode rata-rata saja ya. Yang direkomendasikan oleh aplikasi ini adalah metode persediaan barang ya. Jadi kita pilih aja metode yang rata-rata, kita klik di sini terus kita klik lanjut. Barangnya karena masih belum ada, kita biarin aja kosong ya. Klik lanjut lagi, terus lanjut lagi. Nah, sampai di halaman ini berarti database sederhana tadi udah selesai kita buat. Ya. Jadi kalau dia selesai, itu ada di halaman selamat ya. Sekarang Anda siap menggunakan Accurate dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita klik aja selesai. Ya. Oke, itu tadi cara bikin database yang sederhana ya untuk aplikasi Accurate. Selanjutnya yang terakhir dari modul Aksa yang pertama yaitu gimana cara keluar dari aplikasi ini ya. Cara keluar dari aplikasi ini ada dua cara teman-teman. Bisa langsung klik ini close ya di pojok kanan atas atau kita pilih menu berkas ya. Kita klik keluar terus nanti akan muncul jendela tutup data ya seperti ini. Kita pilih yes. Kemudian nanti akan muncul jendela backup, kita bisa pilih no ya untuk backupnya, kita pilih no aja dulu, terus nanti akan keluar sendiri dari aplikasi. Oke, jadi itu ya penjelasan dari modul Aksa yang pertama untuk teman-teman semua, dan video ini wajib teman-teman tonton ya di kelompoknya masing-masing agar teman-teman bisa lebih memahami isi dari modul yang saya buat tersebut. Oke, sekian dari saya ya, teman-teman semua untuk video pembelajaran di hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di video pembelajaran yang kedua. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.